Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif SMA Ma'arifah Pandaan sebagai aksi nyata dari modul 1.4 yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru hebat kita CGP Angkatan 9, yakni ada Bapak Dian Adianto MPD. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian ada juga Ibu Bunga Widya Larasati MPD, tepuk tangan juga. Dan untuk yang lainnya masih kita tunggu, nanti beliau-beliau ini akan secara bergantian memberikan ilmu kepada kita semuanya. Nanti ada juga Pak Nasrul Rahman dan juga ada Bapak Binawan Prasikutro. Sebelum kita mulai acara diseminasi siang ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan untuk acara siang ini supaya lebih cepat terlaksana dan kita semuanya sudah haus ilmu ya dari beliau-beliau yang luar biasa ini, maka langsung saja kita berikan kesempatan dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Binawan Prasikutro SPD. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Bin. Silakan. Menambah nilai positif di panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya untuk saya tampil. Tadi kita berkolaborasi dengan 3 guru hebat. Ya, kita ini jangan lupa kita ini guru hebat. Salam guru hebat. Kenapa kok guru hebat? Karena memang guru itu sebuah pekerjaan seorang yang luar biasa, yang mendidik, menuntut, mengajar, dan pasti mendoakan generasi muda, anak-anak kita menuju generasi masa depan mereka, generasi untuk Indonesia. Plus untuk ini kesempatan kita yang ketiga karena di jangan lupa jargonnya CGP itu adalah bergerak. Ini ya, bergerak dari hati. Tergerak betul. Maaf saya tidak fokus. Saya sudah siap. Tergerak. Pergerakan. Jadi saya ulangi lagi. Hati di sini namanya tergerak karena kita sendiri yang bergerak dulu, kemudian bergerak. Nah, kita bergerak di sini kita menggerakkan teman-teman. Yuk kita bergerak lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh lagi, pak saya. Terakhir. 1, 2, 3. Selamat karena ini saya ketiga pasti sudah lemes, capek, malas, bosan. Nah, jadi di sini saya ada speaking sedikit. Boleh berdiri semua dulu.
Ayo perusak ya. Kita kopi ya. Yang pertama adalah seperti biasanya saya kalau bilang hai, ibu-ibu atau bapak bilang halo. Terus kalau saya bilang hello, bilang kita coba dulu hai. Hello. Hello hai. Kembali nih, saya bilang hai, barunya hello, kalau hello hai. Coba lagi hello. Mana saya ngapus hello. Hai. Hello hai. Terima kasih. Terus yang kedua belum. Sampai kita masuk SPG. Nah, yang pertama kalau saya bilang satu, apa udah itu? Sentuh pundak teman sebelah kanan bilang, oi. Satu. Oi. Kalau satu bilang, oi. Satu. Kalau satu bilang, oi. Terus saya bilang dua, asik-asik. Kalau saya bilang dua, jempol dua, terus saya bilang asik-asik. Terus kalau bilang saya tiga, sebelah kiri pegang jagonya. Iya. Oke, kita mulai lagi ya. Hai. Hello. Hai, hello. Biasa. Terakhir dua. Tiga. Oke, selamat. Ini saya latihannya ini sehari semalam. Nah, ini beda dengan Pak Ramsul, di sini lebih ganteng. Di sini kalau Pak Ramsul tadi ya lewat. Di sini yang pertama adalah Pak Hamzah Syafiq, ini sebagai PP pengajar praktek. Kemudian di situ saya sendiri. Jangan kepo aja, jangan kepo. Saya pakai ini seragam keramat. Dulu tak pakai sama itu presentasi calon kepala sekolah. Jadi ini pakai keramat ini walaupun gagal terus ya. Terus yang ketiga adalah Bu Ade Ayudeken adalah fasilitator. Jadi di sini sedikit info. Jadi yang pertama itu ada namanya PP atau pengajar praktek dan fasil. PP itu nanti datang ke sekolah kemudian menilai praktek kita secara langsung. Seperti kemarin itu ada wawancara sama diskusi visi yang kemarin. Terus kalau yang Bu fasilitator itu nanti menilai di LMS-nya atau nilai di tugas-tugas yang ada di OPR. Jadi beda. Nanti juga ada yang namanya instruktur. Jadi kalau PP ini cuma 5 orang, 5 CGP. Kalau fasil ini kalau satu kelas itu namanya PP ini 5 orang. Kalau fasil ini kelas besar jumlahnya sekitar 11 atau sampai 15 orang. Tapi kalau instruktur itu bisa sampai 10 kelas atau 10 fasilitator. Itu namanya instruktur. Jadi lebih kelas besar. Nah, nanti sambil saya ngeles, sambil saya promosi, nanti Bapak Ibu guru jangan lupa untuk ikut CGP di angkatan 11 sudah buka. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar demi menuntut murid kita menjadi murid yang berbudi luhur dan sukses di masa depan. Siapa lagi kalau bukan guru yang itu? Aplaus dong. Ya kan? Seperti itu TNI, polisi, AU, AT
Yang mendidik siapa kalau bukan guru? Walaupun ya setelah kalau tidak bahkan ya partai politik ketuanya atau presiden pun dulu juga pernah sekolah, dan yang mengajar siapa? Ya bu guru, pak guru. Nah, jadi lanjutkan karena kita berkolaborasi, jadi bahasan kita itu hampir sama karena di sini memang bahasanya adalah budaya positif. Jadi kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, baik gurunya dan juga para siswanya juga tetap harus berbudaya positif. Di sini secara pengertian adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena memang adanya guru itu menuntun murid. Gak mungkin di sekolah ada guru tok kalau murid guru ini lapo mowos, atau bahkan misalkan ada murid tok tapi gak guru terus murid lapo. Nah, jadi sama-sama ada. Jadi sekolah terus kemudian ada guru, gak ada guru, gak ada murid kalau sekolah tok. Lewung ya. Jadi di sini sekolah itu sangat-sangat penting. Apalagi kalau gurunya itu berkualitas, siswanya pasti berkualitas. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau gurunya itu masih teladan yang buruk, seperti kalau di bahasa Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, padahal gurunya ngadeg, tapi ada tambah lain. Nah, jadi yang pertama gurunya harus berbudaya positif dulu, kemudian baru siswanya. Luar biasa ya. Nah, seperti itu aja beliau sih guru memegang next paragraph. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil budaya positif yang ada di SMA Ma'arif kita. Kenapa kok saya sebut kita? Karena kita ini juga memiliki Ma'arif, bukan yayasan toko. Kita ini juga yang memiliki Ma'arif. Nah, itu tapi jurang kayak. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun ada yayasan tapi kalau guru kan murid yo sama aku. Nah, tapi kalau yayasan, kalau guru, orang murid, tapi guru ini kalau apa-apa ya saya ya tetap jalan sekolah itu masalah. Nah, ini contoh yang pertama adalah senyum salam sapa sopan santun. Nah, ini budaya yang sudah turun temurun. Kelebihan kita orang Jawa itu ramah. Jadi senyum salam sopan apa ya? Di sini saya pernah ada pamflet, ada tulisan di gedung TV kalau nggak salah, tapi sudah hilang, nggak tahu hilang kemana. Tapi ini akhirnya budaya tetap dilanjutkan terus. Jadi senyum, salam, sapa, sopan santun. Yang kedua adalah doa sebelum dan sesudah pembelajaran khas Ma'arif. Karena biasanya kalau doa ya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Tapi kalau di Ma'arif ketambahan ada 3 sampai yang doa sampai lupa, malah anak-anak sampai bingung dibolak-balik. Saking hafal. Yang ketiga adalah doa setelah selesai azan. Walaupun ini secara tidak tertulis, tapi karena kita umat Islam, pasti di dekat kita banyak musola atau masjid. Karena kita di daerah Pandaan banyak. Nah, pasti kita mendengar entah itu azan zuhur, asar, pasti kedengaran. Nah, setelah itu pasti habis itu kita pasti bareng-bareng doa setelah azan. Walaupun secara tidak tertulis, itu juga termasuk budaya positif. Kalau azan subuh tidak akan pernah kita dengar, kita sekolah bukan azan subuh. Yang kedua adalah kegiatan literasi. Nah, ini literasi biasanya di tengah-tengah pelajaran sama kegiatan PPK, pendidikan karakter. Kemudian ada membuang sampah pada tempatnya, ini juga termasuk budaya positif. Walaupun kadang-kala masih banyak sampah yang di kelas. Yang terakhir itu ada infak setiap hari. Nah, ini infak ini khas Ma'arif. Kalau bukan Ma'arif nggak akan ada infak. Di sini tidak ada. Saya dulu di sekolah di sana nggak ada infak. Tapi di sini infak namanya infak kan ikhlas ya, ikhlas 500 ribu. Tapi kalau nggak infak ini. Hari ini ada 30 anak tapi infaknya 10.000. Diceluk mana di parek mana? Iya.
budaya positif setengah. Mungkin ada lagi kita makan boleh. Mungkin Bu Ensu ada menambahkan satu budaya positif di SMA Marit, bukan di SMP. Iya. Senang berguyam sesama guru. Wah, luar biasa. Ini juga budaya positif. Tidak ada senioritas maupun. Wah, luar biasa. Ini calon CGP 11-12 di Marit. Siswanya kalau ketemu guru selalu menunduk. Alhamdulillah, luar biasa. Bukan karena gurunya jelek gitu ini. Berpaling gitu. Nanti ketemu saya mundur ya. Nah, betul, luar biasa karena memang nanti aja ulama kita nggak pas dari SMA mengaris bukan juga itu biar aja. Itu kalau jelek itu jelek. Tes langsung. Waktunya berkomentar saya. Nah, di sini yang bagian saya adalah budaya positif tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertanyaan di sini atau pertanyaan saya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa beda-beda? Keyakinan sama peraturan kelas itu beda. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang memberikan pendapat? Bu Uci. Karena keyakinan kelas apa Bu Uci? Suatu yang diyakini. Sebentar, syuting. Sebentar Bu Uci. Nah, kalau Bu Uci tentang keyakinan kelas apa? Terus peraturan kelas apa Bu Uci? Monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya, mic-nya mati. Ya, ini yang saya tahu saja Pak ya, entah betul atau salah. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu kan sesuatu yang diyakini oleh siswa maupun guru adalah suatu hal yang baik atau positif, sehingga perlu diterapkan. Tapi kalau peraturan kelas itu, kalau saya rasa pengatasinya seperti suatu paksaan gitu ya. Tanpa anak itu menyadari betul itu baik atau tidak baik, tapi pokoknya harus begini. Nah, itu adalah peraturan. Maka mungkin menurut saya memang yang lebih tepat adalah keyakinan kelas, sehingga menumbuhkan kesadarannya siswa terlebih dahulu bahwa suatu hal itu baik untuk diterapkan, sehingga tidak ada paksaan dalam menjalankannya. Gitu Pak. Terima kasih. Luar biasa, plus luar biasa. Ya, kita lanjutkan dulu nanti untuk pencerahannya, bahasanya pencerahan katanya Pak Jian. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas saja? Di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa kok nggak helm? Nah, di situ paling pertanyaannya, cek selamat sebagai keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Nah, di sini ada kesehatan dan keselamatan. Di sini kira-kira keyakinan atau peraturan? Kira-kira keyakinan atau peraturan? Kalau larinya tentang keselamatan. Nah, berarti keyakinan itu dari mana? Luar biasa, tadi Buci kan sudah masuk. Jadi keyakinan itu harus diterapkan, karena keyakinan itu nanti tetap ada di kita, pasti positif terus. Tapi kalau peraturan mengikat, ya mengikat, ditekan, wajib, itu peraturan. Lanjut, kalau helm masuk peraturan ya tetap kagak. Kan jadi gak ada keyakinan. Nyawoli songo, nyawoli songo. Nah, di sini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan. Kalau untuk saat ini di kurikulum Merdeka itu kenal dengan budaya profil pelajar Pancasila. Di sini ada mulai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berlaku kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan keadilan. Ini kebajikan
pendidikan kita untuk saat ini. Sebenarnya itu banyak sekali kebajikan buahnya. Tapi yang kita pakai saat ini adalah profil belajar Pancasila. Lanjut. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat mengikuti atau menjalankan keyakinannya. Kalau peraturan, lek tok, lek kalau misalnya ditanya, peraturan iki kon masuk jam itu, nanti tulisannya kau, kadang-kadang ngomong, tulisannya kau Pak, jamnya kau no. Tapi kalau keyakinan, ya dari hatinya masing-masing. Next. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada kembalikan, dilarang mengganggu orang lain, dilakukan dengan narkoba, bergantian, menunggu giliran, dan dilarang merokok. Di sini pilihannya ada menghormati orang lain, komitmen, keamanan, saling menghormati, kesehatan. Nah, misalkan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk yang mana? Kurang satu saja itu, tanggung jawabnya nggak masuk. Ini biasanya pas di print itu gak kecetak jawaban. Dia mohon maaf tipu. Terus yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati. Terus yang ketiga dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian menunggu giliran. Dilarang merokok. Oh, berarti enggak ngerokok berarti enggak sehat. Nyatanya saya urip. Menghormati orang lain saja menghormati. Next. Sama ya, luar biasa. Ini nih ibu-ibu bapak guru hebat, luar biasa. Plus dong buat bapak guru hebat. Iya, kalau yang ini gitu, soal DUTS lagi nih ya. Soalnya angel, kalau gak itu orang menengah-menengah. Pak soalnya angel, padahal lu ini sih terang memperang soal sesuatu tak berperang. Gimana gini? Next. Kau saya tahu-tahu. Kok Pak Dian Wai yang ngatur. Nah ini keyakinan kelas secara definisi yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret karena memang keyakinan itu dari hati. Terus yang kedua, keyakinan kelas bahwa pernyataan yang universal jadi umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif karena di sini contohnya tentang budaya positif. Next, kalau bisa lihat di video. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas di sini itu sebenarnya banyak karena memang hampir sama dengan tadi peraturan. Cuma kalau keyakinan ini nanti larinya kesepakatan bersama tentang hati kita bareng-bareng. Kemudian efeknya juga bisa keberlanjutan. Jadi tidak cuma tertulis di buku, tapi tetap nanti terpatri di dalam hatinya masing-masing. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk berjuara pendapat, kolaborasi kan namanya di sini nanti digunakan bareng-bareng. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur dari masukan-masukan tadi yang sudah dikeluarkan sama anak-anak. Next. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Next. Setelah keyakinan selesai dibuat, kemudian akhir tetap dicek lagi, kemudian ditandatangani termasuk guru dan semua warga. Kemudian misalnya kita membuat keyakinan di kelas, berarti keyakinan itu untuk guru yang masuk dan siswa yang ada di kelas. Jadi beda dengan peraturan. Tetap nanti isinya berupa kalimat yang larinya nanti ke tetap untuk nilai-nilai kebajikan, kemudian dari hati masing-masing, keyakinan yang dipegang masing-masing. Terus yang adalah ditempel di dinding. Next. Nah ini contoh, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar. Nah kan bukan peraturan kan? Kan memang bagus sekolah kan belajar. Orang tak bagus sekolah boleh jempos.
pakai. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, bersikap positif, menjadi diri yang terbaik. Nah ini keyakinan. Jadi bukan peraturan, itu keyakinan. Jadi nanti intinya tujuannya di kelas itu nyaman, tenang untuk belajar, kemudian untuk sesama juga, itu keyakinan kelas. Next, terima kasih. Tetap bergerak, terakhir tergerak, bergerak, bergerak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.